Kenapa manusia sering mengejar pengakuan dan penerimaan? Karena semua manusia itu ingin terlihat hidupnya baik-baik saja. Mereka akan merasa malu ketika mereka kehilangan harga diri mereka. Mereka akan menghindari dan mereka akan bersembunyi ketika harga diri mereka nggak dianggap oleh orang lain. Kedatangan Yesus lahir ke dunia ini, dia ditolak supaya saudara dan saya diterima. Kelahiran Yesus di dunia ini, dia dibenci supaya saudara dan saya dicintai. Kelahiran Yesus di dunia ini, dia nggak diakui supaya saudara dan saya diakui. Yesus telah menggenapi semua itu. Jadi kita sebagai manusia perlu menyadari bahwa nggak ada lagi yang perlu kita usahakan untuk mendapatkan semua itu. Sebab semua itu telah diberikan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan sampai kita mengejar pengakuan sampai kita tabrak kebenaran firman Tuhan. Dan kita lupa ada sesuatu pribadi yang lebih besar yang mengakui keberadaan kita. Baik ya Kas Balikpapan, seperti biasa mari kita siapkan catatan kita dan saya berdoa agar Roh Kudus melawat saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Dan saya berdoa benih kebenaran firman Tuhan itu tinggal berdiam di dalam hati dan pikiran kita semua. Dan sampai akhirnya benih itu merubah, mentransformasi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang mau katakan amin. Baik, sepanjang tahun ini dan sepanjang bulan ini kita sudah diberkati dengan pesan dan nasihat firman Tuhan tentang kingdom lifestyle. Saya ingin memulai mengajak kepada setiap kita semua hari ini. Tanyakan pada diri kita secara pribadi. Seperti apakah keseharian hidup orang percaya di dalam Kristus Yesus? Apakah hanya sebuah rutinitas di mana kita bangun pagi untuk beraktivitas sajakah? Gaya hidup kekristenan kita apakah hanya sekedar bekerja untuk menghidupi penghidupan kita sajakah? Gaya kekristenan kita apakah hanya sebatas terhubung dengan keluarga dan pertemanan dan sahabat kita sajakah? Gaya kekristenan kita apakah hanya sebatas di akhir tahun kita mempersiapkan liburan kita ketika kita lelah, itu sajakah?
gaya kekristenan kita? Apakah kita hanya berdoa setiap hari untuk mencari berkat dan perlindungan dari Tuhan? Itu sajakah? Coba mari kita sama-sama renungkan semua pertanyaan itu di dalam diri kita. Apa perbedaannya gaya hidup orang percaya dengan siklus kehidupan orang di luar Kristus? Bukankah hidup orang percaya itu adalah hidup di mana kita berpusat pada firman Tuhan, dan firman Tuhan tersebut yang akan mentransformasi seluruh aspek kehidupan kita? Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Yang mau bersama saya bisa katakan amin. Saya menemukan banyak orang Kristen masih beranggapan bahwa firman Tuhan adalah sebuah konsep yang terpisah dari kenyataan hidup. Bahkan tidak sedikit yang menganggap firman Tuhan hanya sekedar aksesoris kehidupan. Dicari ketika dibutuhkan, dicari ketika diperlukan. Dan tidak banyak orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan pribadi mereka. Yang mengerti dengan saya bisa katakan amin. Banyak orang Kristen menganggap firman Tuhan itu terlepas, nggak ada hubungannya dengan kehidupan dijalani sehari-hari. Nggak nyambung, nggak relevan dengan kehidupan dunia saat ini. Sehingga sering terjadi ketika di tengah pergumulan, di tengah kehidupan yang bergejolak, di tengah badai yang mereka hadapi, mulai muncul mereka kebingungan, mulai muncul kekhawatiran di dalam setiap kehidupan orang percaya. Barulah mereka berpikir bahwa firman Tuhan itulah diperlukan dalam kehidupan mereka. Apakah gaya kekristenan kita sebatas itu? Dan apakah Tuhan mau kita seperti begitu? Coba tanyakan kepada diri kita. Lalu bagaimana firman Tuhan itu mengubah? Itu bisa meresap dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa, saudara datang ke ibadah setiap minggunya, tidak hanya duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu lewat begitu saja. Tapi saya berdoa, sepanjang tahun ini, ada firman Tuhan yang meresap dalam kehidupan kita secara pribadi. Firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita. Firman Tuhan itu merubah cara kita berpikir, merubah cara kita bertindak, merubah cara kita berkata-kata, merubah cara kita berinteraksi satu dengan lainnya. Yang mau katakan amin. Mungkin ada yang datang kepada saya dan berkata, Pak, saya baca Alkitab setiap hari, Pak. Saya berdoa setiap hari. Saya beribadah setiap minggu, Pak. Bahkan saya beribadah dari sejak awal tahun hingga tutup tahun. Saya mau jawab kepada setiap saudara. Karena memang seharusnya kita anak Tuhan seperti begitu. Dan tahukah saudara, apa yang kita lakukan semua kegiatan rohani itu adalah sebagai tanda di mana saudara punya iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mengerti dengan saya bisa katakan amin. Tetapi iman saudara saja itu tidak cukup untuk menyatakan kemuliaan Kristus di muka bumi ini. Iman saudara saja itu enggak cukup untuk memperlihatkan Kristus itu di dalam diri saudara. Kenapa? Karena dunia melihat apa yang kita kerjakan. Dunia melihat setiap gaya kita. Apa yang keluar dari perkataan kita. Apa yang keluar dari cara kita bertindak dan meresponi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dunia melihat semua itu di dalam diri kita.
Dan bagaimana kita memperkenalkan Kristus yang kasih itu kepada dunia, kalau bukan melalui perkataan kita, kalau bukan melalui cara kita bertindak. Amin. Saudara boleh catat ini. Relasi hubungan kita dengan Tuhan itu harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Garam dan dunia ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Suka tidak suka, mau tidak mau, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah garam dan terangnya dunia. Yang artinya Tuhan telah memberikan kita potensi yang luar biasa. Melalui perumpamaan kita dibawa kepada garam dan terang dunia itu. Jadi Tuhan mau kehidupan kita sebagai garam dan terang itu menjadi dampak luas. Terlalu kecil kalau kita berpikir hanya kita dipanggil untuk memberkati keluarga kita saja. Terlalu kecil kalau kita hanya dipanggil untuk memberkati teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita saja. Karena Tuhan memampukan kita untuk menjangkau kepada dunia, menjangkau kepada bangsa-bangsa. Untuk menyatakan apa? Kemuliaan Kristus, kerajaan sorga di muka bumi ini. Namun sebelum kita sampai ke sana, Tuhan melatih kita, Tuhan melatih diri kita menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Yang mengerti bisa katakan amin? Menjadi garam dan terang itu bukan hanya sekedar kita mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan saja. Menjadi garam dan terang itu bukan hanya sekedar kita replay renungan firman Tuhan kepada teman-teman kita dan keluarga kita saja. Menjadi garam dan terang itu bukan hanya sekedar kita replay lagu-lagu rohani yang kita terima yang rasanya memberkati kita, lalu kita replay kepada keluarga kita, replay kepada teman-teman kita saja. Tetapi menjadi garam dan terang itu adalah sebuah gaya hidup, DNA yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang percaya kepada Dia. Bisa katakan amin? Nah baik saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar, kita melihat perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Di ayat Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di sini kita akan belajar di mana Yesus menunjukkan masalah yang dihadapi setiap orang di dalam menjalani kehidupan yang cakupannya secara umum. Saya belajar melalui ayat ini, saya melihat melalui perumpamaan ini, ada sesuatu yang berbeda. Gaya hidup agamawi dan gaya hidup pribadi yang mengenal Yesus secara pribadi. Saya berdoa melalui perumpamaan ini, saudara menangkap satu pesan khusus yang berbicara di dalam kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Saya mengajak kita semua membaca secara bergantian ayat ini. Dimulai dari saya, lalu ayat selanjutnya saya mengajak jemaat untuk membacakan ayatnya. Saya mulai dengan Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jemaat Tuhan. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok,
bukan orang lalim, bukan penjina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Jemaat Tuhan. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Dan judul sharing minggu ini yang mau saya bagikan adalah jangan jadi Farisi modern. Seringkali tanpa kita sadari, hidup kita adalah Farisi-Farisi yang modern. Tanpa kita sadari. Nggak ada maksud tujuan ke sana. Tapi tanpa kita sadari. Nah, tahukah saudara, saya memulai dengan, seringkali kita kenal yang namanya firman Tuhan. Betul ya? Dan kita tahu firman Tuhan itu ada di dalam kepala kita, di dalam pemikiran kita. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak merubah seluruh hati dan menjadikan bagian dalam kehidupan kita, maka gaya kekristenan itu akan menjadi sama dengan orang Farisi ini. Yang mengerti bisa katakan amin. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar beberapa poin dari ayat ini. Poin yang pertama, saya mau kasih judul adalah kesulitan gaya hidup yang dialami oleh manusia. Tahukah saudara, kenapa Yesus membuat perumpamaan ini? Karena Yesus mengetahui ada banyak hati orang-orang yang mengikuti dia itu seperti apa. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ini memberikan kita refleksi atau pandangan penting tentang gaya hidup kita. Mengingatkan kepada kita pentingnya cara kita beribadah, pentingnya cara kita bertindak, pentingnya cara kita berkata-kata. Sikap menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain dapat membawa banyak kesulitan di dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Coba saudara kalau punya hubungan dengan orang lain, setiap ada partner saudara atau di dalam hubungan pasangan suami istri, saudara merasa paling benar terus di dalamnya. Kira-kira hubungan saudara akan baik apa enggak? Itu sebabnya pentingnya kehidupan kita mengerti tentang bagaimana hidup yang tidak merendahkan orang lain, yang menganggap dirinya paling benar dengan menjalankan kebenaran, dengan menghidupi kebenaran. Dua hal yang berbeda. Merasa hidup paling benar dengan hidup di dalam kebenaran itu dua hal yang berbeda. Hari ini mungkin ada yang berkata kepada saya, "Pak, hidup di zaman sekarang itu kita nggak bisa tegas-tegas, Pak. Nggak bisa tegak lurus, Pak. Kita nggak bisa hidup di antara hitam dan putih. Karena hidup di zaman sekarang itu semua serba abu-abu. Identitas aja sekarang sudah ada yang abu-abu, Pak." Mungkin juga ada yang berkata kepada saya, "Pak, kalau kita hidup di dalam dunia bisnis di zaman sekarang itu susah mau tegak lurus. Antara bisnis dan agama itu nggak bisa disatukan. Soalnya bisnis kalau ketemu partnernya bisnis yang kotor, ya gimana Pak? Kalau kita nggak ngikutin mereka, kita nggak dapat cuan Pak. Kita nggak dapat untung Pak. Kita nggak dapat orderan Pak. Jadi antara agama dengan bisnis itu nggak bisa disatukan Pak."
Nah, inilah gaya hidup pemikiran orang di zaman sekarang. Semua jadinya abu-abu. Kita udah nggak tahu ada di mana, titik hitamkah atau titik putih. Pertanyaan kita buat hari ini, apakah betul kebenaran firman Tuhan yang kudus dan yang sempurna itu sudah tidak lagi relevan dengan dunia ini? Apakah saudara pernah mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia, kita harus happy, kita harus senang. Jadi lakukan apa saja selama kita tahu bahwa itu menyenangkan hati kita. Selama kita bisa menikmatinya, lakukan saja, it's okay lah. Kan ada kasih karunia dan pengampunan dosa. Hari ini kita berbuat dosa, kita hidup di dalam kehitaman, keberdosaan. Besok kan ada kasih karunia. Apakah gaya kekristenan kita seperti itu? Apakah Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan hidup seperti begitu? Halo? Seringkali kita berada di abu-abu karena kita merasa bahwa kita perlu hidup happy, hidup senang. Karena itu yang sebenarnya menjadi fokus masalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Siapa sih yang mau hidupnya penuh dengan masalah? Nggak ada yang mau tentunya, kan? Benar nggak? Nggak ada yang mau. Itu sebabnya kita berusaha supaya kita bisa senang. Itu sebabnya kita berusaha supaya kita bisa happy. Dan tidak sedikit kita tabrak kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa happy. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa senang. Kita khawatir kalau kita nggak bisa, kalau kita berada di dalam hitam atau kalau kita berada dalam putih, hidup kita nggak diterima. Hidup kita nggak dikasihi. Hidup kita nggak dianggap. Halo? Yang mengerti bisa katakan amin, jemaat Tuhan? Saya mau kasih contoh. Beberapa contoh di mana orang hidup happy. Ada seorang jomblo yang menemukan pasangan dan tembakannya diterima. Wow, oleh lawan pasangannya. Dan mereka akhirnya pacaran. Dan apa yang dirasakan oleh yang ditembak? Dia merasa ternyata aku dikasihi. Benar gak sih? Waktu ada seseorang yang nembak, ternyata ada yang mengasihi aku juga. Dan yang menembak merasa, wow, aku diterima. Ternyata aku gak hidup sendiri. Atau ada juga seseorang karyawan yang kerja keras dan akhirnya karena kinerjanya yang luar biasa. Karena kerja kerasnya dia naik pangkat dan jabatan, akhirnya dia naik gaji, memiliki gaji yang jauh lebih tinggi. Sehingga dia bisa bawa pulang penghasilan yang begitu lebih banyak kepada keluarganya. Dan dia bisa datang kepada pasangannya, istrinya begitu sangat bangga. Dan dia apa yang dia rasakan? Dia happy. Dia senang. Dia kasih kepada istrinya. Istri merasa apa? Istrinya diperhatikan. Istri merasa dikasihi. Halo? Dan semua orang mau hidup happy. Dan semua orang mau hidup senang. Bahkan semua orang ketika mengejar kesenangannya mereka rela berkorban apa saja. Untuk mendapatkan apa? Kesenangan itu. Dan tidak sedikit dari seseorang yang mengejar kesenangan itu terkadang menabrak kebenaran firman Tuhan. Tanpa mereka sadari. Tahukah saudara, saya meyakini ini adalah perjuangan dan pergumulan semua manusia. Inilah ada menjadi pergumulan semua manusia. Menjadi masalah semua manusia.
antara mereka ada di hitam atau putih. Sehingga mereka memilih abu-abu. Dan akhirnya orang di luar sana nggak bisa melihat Kristus dengan jelas di dalam kehidupan anak Tuhan sekarang. Yang mengerti bisa katakan amin. Orang dunia jadi nggak bisa mengerti mana pribadi Kristus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu nggak pernah dengar saudara ada orang berkata bahwa orang Kristen mah sama aja semua. Seringkali kita berjuang untuk mendapat kesenangan karena kita perlu pengakuan. Kita perlu dicintai. Kita perlu diterima di kalangan tertentu. Kenapa manusia sering mengejar cinta untuk mendapatkan kesenangan? Kenapa manusia sering mengejar pengakuan dan penerimaan? Karena semua manusia itu ingin terlihat hidupnya baik-baik saja. Mereka akan merasa malu ketika mereka kehilangan harga diri mereka. Mereka akan menghindari dan mereka akan bersembunyi ketika harga diri mereka nggak dianggap oleh orang lain. Halo, jemaat Tuhan. Kedatangan Yesus lahir ke dunia ini, dia ditolak supaya saudara dan saya diterima. Kelahiran Yesus di dunia ini, dia dibenci supaya saudara dan saya dicintai. Kelahiran Yesus di dunia ini, dia nggak diakui supaya saudara dan saya diakui. Yesus telah menggenapi semua itu. Jadi kita sebagai manusia perlu menyadari bahwa nggak ada lagi yang perlu kita usahakan untuk mendapatkan semua itu. Sebab semua itu telah diberikan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, jangan sampai kita hidup di dalam dunia ini hanya ingin mengejar cinta, tapi kita lupa ada cinta yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai kita mengejar pengakuan sampai kita tabrak kebenaran firman Tuhan dan kita lupa ada sesuatu pribadi yang lebih besar yang mengakui keberadaan kita. Halo? GKS Balikpapan, saya berdoa melalui perenungan firman Tuhan ini, setiap kita mendapat pemahaman yang baru. Supaya kita tuh nggak hidup di dalam masalah-masalah di mana kita bingung antara hidup hitam atau putih. Apakah Tuhan mau kita hidup di antara hitam dan putih? Di abu-abu? Wah, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Hari ini kita telah menemukan jawaban dari kesulitan gaya hidup yang dialami oleh manusia. Kita mengerti supaya hidup kita penuh, utuh. Kita telah menerima cinta yang sejati. Kita telah menerima pengakuan yang telah dimateraikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dia di kayu salib. Jadi jangan mengejar lagi cinta di luar sana. Dan saudara menabrak kebenaran firman Tuhan. Saudara berkompromi dengan dunia ini. Sampai akhirnya dunia gak bisa melihat lagi gaya hidup kekristenan yang sejati. Amin. Yang kedua, mau saya bagikan adalah perubahan dari luar ke dalam. Ini adalah perubahan yang diterapkan dunia. Dari luar ke dalam. Kalau kita melihat ayat 9 tadi, kenapa Yesus memberikan perumpamaan itu? Karena dia tahu ada banyak beberapa orang yang bergumul dengan cara menjalani kehidupan. Dan hari ini kita coba baca di dalam Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi,
dan yang lain adalah pemungut cukai. Kita akan memulai dulu dengan orang Farisi. Nah, kalau saudara perhatikan, orang Farisi ini adalah orang yang sebenarnya baik ya. Benar gak sih? Baik gak sih orang Farisi ini? Karena waktu kita baca tadi, orang Farisi itu bilang apa? Tuhan, aku ini gak membunuh. Ya, orang gak membunuh, orang baik apa enggak? Orang baik. Tuhan, aku ini rajin beribadah, baik banget. Tuhan, bahkan aku memberikan 1/10. Wah, ini orang yang murah hati banget. Beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang generosity. Orang Farisi ini lebih generosity daripada kita. Baik banget enggak? Baik. Dia bukan seorang penjinah. Tetapi mari kita lihat cara Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang dari luar ke dalam fokusnya orang Farisi itu. Coba kita perhatikan sebenarnya. Inilah problem yang kita semua alami karena tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Karena sesuatu yang dari luar ke dalam itu selalu fokus pada diri kita, bukan kepada Tuhan. Saudara boleh catat ini. Pembenaran diri fokus pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Kita baca ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Baik enggak? Bukankah kita kalau berdoa juga kita berdoa begitu ya? Sungguh Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan terima. Yang aku terima daripada Tuhan. Bukankah begitu? Sama doa kita seperti orang Farisi ya. Kita baca ayat selanjutnya. Ada yang berbeda setelah itu. Orang Farisi itu berkata, karena aku tidak sama-sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Apakah saudara melihat ada yang aneh dengan doa orang Farisi ini? Ada yang berbeda ya. Dari gaya hidup orang Farisi ini. Ini adalah sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh orang Farisi. Dia berkata awal-awal, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wow, keren banget dia. Dia begitu mengasihi Tuhan, terlihat begitu mengasihi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baik. Ini dilakukan orang-orang Farisi. Dan sering kita juga melakukan sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita lihat doa selanjutnya, apa yang dikatakan kepada Tuhan? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Doa orang Farisi selanjutnya dia berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan, lihat performaku Tuhan. Sepanjang tahun ini aku gak mencuri Tuhan. Aku gak merampok. Sepanjang tahun ini aku beribadah. Gak pernah lewat setiap minggunya Tuhan. Bahkan setiap pagi aku bangun berdoa. Bahkan aku bayar harga, aku memberikan 1/10 dari apa yang kumiliki. Gak pernah lewat Tuhan. Tetapi tahukah saudara, apa yang dilakukan orang Farisi itu? Dia menunjukkan diri dia. Ini loh aku, lihat aku Tuhan. Aku gak sama seperti dia. Aku beribadah. Aku gak sama seperti dia. Aku memberikan 1/10. Adakah di antara kita hari-hari ini seperti orang Farisi itu? Bertobat kalau kita ada. Mungkin kita berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur. Tapi lihat Tuhan, leaderku ini loh Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur, tapi lihat Tuhan. Pemimpinku loh ini Tuhan, masa begitu Tuhan?
Aku loh kerja setiap hari Tuhan. Melayani setiap minggu Tuhan. Tapi coba lihat Tuhan, leaderku Tuhan. Halo? Orang Farisi itu berdoa terlihat baik. Tetapi di dalam doanya nggak ada kemurnian. Nggak ada ketulusan. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow, puasa lagi. Di sini ada yang berpuasa 2 kali seminggu? Aku memberikan 10-10ku dari segala penghasilanku. Kira-kira seperti inilah gaya hidup dari luar ke dalam. Kita bisa lihat dari sikap gaya hidup orang Farisi. Dia menunjukkan kemampuan dia. Dia merasa dia paling hebat. Dia merasa dia paling benar di antara semua orang lain. Orang Farisi ini fokus pada hal-hal yang dari luar. Pemahaman orang Farisi ini lebih memahami tentang dosa. Kalau aku nggak beribadah, aku berdosa. Aku nggak memberikan perpuluhan, aku berdosa. Dia terus berjuang, mengandalkan kekuatannya dia. Tahukah saudara? Ada banyak orang Kristen yang gak sadar termasuk saya, terjebak di dalam agamawi. Kita menjadi seperti orang Farisi ini. Ada banyak orang yang kelihatannya beragama, kelihatannya melakukan ibadahnya, tetapi tidak mengizinkan Tuhan mentransformasi hidupnya, sehingga hidupnya tidak berubah. Itu sebabnya firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23, di mana Tuhan marah kepada bangsa Israel. Amos 5 kita baca ayat 21 sampai 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku enggak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak dan yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Nyanyianmu, lagu gambus, tidak mau aku mendengar. Jangan sampai Tuhan murka dengan ibadah kita hari ini. Ibadah kita hari ini hanya dari luar ke dalam. Itu yang dilakukan orang bangsa-bangsa Israel itu. Sebab itu Tuhan marah kepada mereka. Dengan bahasa saya, percuma kamu ibadah. Percuma kalian mempersembahkan korban persembahan yang tambun. Tapi hidupmu gak pernah berubah. Hidupmu gak pernah ditransformasi. Gaya hidup kekristenan yang Tuhan mau dari kita adalah mengalami transformasi. Yang mau katakan amin? Tuhan bukan hanya menginginkan umatnya melakukan ritual keagamaan, tetapi juga Tuhan ingin hidup kita menjalankan kehendak firman-Nya, yaitu dengan gaya hidup saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, GKS Balikpapan, Tuhan mau jemaat GKS Balikpapan hidup beribadah dan mengizinkan firman Tuhan itu meresap ke dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya melalui kasih karunia Tuhan, hidup kita diperbaharui, hidup kita ditransformasi
Setiap minggu kita datang beribadah tidak lagi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Jangan sampai kita datang beribadah terlihat rohani. Tapi buat Tuhan, Dia benci dengan ibadahmu. Jangan sampai kita menyembah di atas panggung ini, kita melakukan ritual keagamaan. Tuhan benci itu. Poin terakhir. Perubahan dari dalam keluar. Inilah perubahan yang Yesus ajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Dari dalam keluar. Mari kita baca sama-sama di Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit. Melainkan memukul dirinya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tahukah saudara? Waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya kenapa Yesus akan terlihat memuji keberdosaannya sang pemungut cukai ini. Daripada apa yang dilakukan orang Farisi ini. Bukankah yang dilakukan orang Farisi jauh lebih baik daripada pemungut cukai? Halo? Sang pemungut cukai penuh dengan keberdosaannya. Orang Farisi dia melakukan segala ritual keagamaan dengan baik. Waktu saya baca itu saya bertanya, Tuhan tapi kenapa engkau membela sang pemungut cukai? Dan saya berpikir bahwa kalau begitu itu sebabnya ada banyak orang Kristen hidupnya kembali lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Karena berpikir bahwa Tuhan memuji tuh pemungut cukai. Tuhan menyanjung-nyanjung tuh pemungut cukai. Daripada apa yang dilakukan orang yang jauh lebih baik seperti orang Farisi. Waktu saya baca itu, Tuhan kasih pengertian kepada saya. Caraku bukan begitu. Aku melihat pertobatan dari sang pemungut cukai itu. Seakan-akan dia berkata, Tuhan inilah aku, tebus dosaku. Kasihanilah aku yang berdosa ini. Tebus dosaku ini. Sebab dia tahu. Gak ada kepada satu pribadi yang sanggup menebus dosa dia. Melayakkan dia. Kalau bukan dia datang kepada Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Hari ini, apakah kita mau datang kepada Tuhan dan berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, tebus dosaku Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan mentransformasi hidup saudara. Mengubah hidup saudara. Dari keberdosaan saudara dibawa kepada kekudusannya Allah. Maukah kita tahun 2025 jauh lebih baik lagi. Hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberikan pemahaman kepada kita akan pribadi Yesus, akan keinginan Yesus dalam hidup kita. Tuhan gak mau kita seperti Farisi yang terlihat seperti rohani banget, yang terlihat sepertinya baik banget datang beribadah, tetapi kita lupa datang kepada Tuhan dan berserah penuh mengizinkan Tuhan mentransformasi hidup kita. Mengubah cara kita bertindak, cara kita berkata-kata. Amin. Saya berdoa, firman Tuhan hari ini banyak mentransformasi kita. Ayat 14 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata-kata ini menggambarkan bagaimana pemungut cukai ini menyadari dirinya di hadapan Tuhan. Saya undang teman-teman tim Praise and Worship. Maukah kita hari ini datang kepada Tuhan? Seperti apa yang dilakukan oleh sang pemungut cukai ini. Kita datang dengan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan.
Kita datang dengan kita mengakui setiap dosa kita. Kita datang kepada Tuhan mengakui setiap kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan tidak sedang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Halo GKS Balikpapan. Saya berdoa GKS Balikpapan juga tidak membanding-bandingkan gereja ini dengan gereja lain. Hanya karena kita beda cara tata beribadah, kita merasa, wah di sini bahasa roh, di sana nggak bahasa roh. Jadi seakan-akan kita lebih kudus daripada orang yang tidak berbahasa roh. Saya berdoa GKS Balikpapan tidak membanding-bandingkan kita dengan hidup kita dengan orang lain. Amin.